akhi ya ukti. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Dalam hidup tiada sempurna, kadang kilap kadang terlupa. Janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukti. Assalamualaikum ya akhi ya ukti. Iya. Terus gimana ini? Waduh. Emang niat sahur di sini nih pada? Iya dong. Alhamdulillah. Ntar Ayah siapin ya. Boleh, Iya. Mpok. Siap. Sekalian mulai dulu ya, Mpok? Iya. Iya. Waduh, Masya Allah. Gimana? Udah mulai? Iya, udah Ya mulai. Allah. Ya, dimulai. Assalamualaikum Sobat BKN, apa kabar? Balik lagi di acara Inspirasi Ramadan. Sahur bareng Pok Salimar, Ustadz yang keren-keren sama host yang kece-kece. Cuman di BKN PDI Perjuangan. Nah sekarang Ayah kagak sendirian. Alhamdulillah nih mau sahur ada Ustadz Fikar sama ada Nafa. Mau nemenin sahur sambil ngilmu. Ngilmu ya? Sambil ngilmu. Oke. Ya udah, pada ngobrol, Empo siapin dulu sahurnya. Makasih Ya, ya, Mpok. Oke. sama-sama. Oke. Iya dah. Iya. Masya Allah. Gimana? Luar biasa di Alhamdulillah. BKN sobat BKN. Jadi kita kedatangan Pak Kiai Ahmad Zulfikar LC. Masya Allah, terima kasih sudah datang ya Pak Kiai. Gimana Pak Kiai, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi seneng banget bisa sahur bareng sama Pak Kiai. Alhamdulillah. Tentunya Ini Ramadan tadi kita. Masya Allah. Ini mau disiapkan masa apa ini kira-kira? Wah banyak, menunya banyak di sini. Apa? Ayah Ada- ada nasi kucing. Bener, ada apa lagi? Makan nasi sampingnya kucing. Ada Seingat sate saya. usus. Benar. Ada sate telur puyuh. Waduh. Sate kulit ame gorengan. Pokoknya semua Ayah siapin buat Kiai Fikar. Waduh. Gimana ini nanti bisa ngabisin apa tidak ini? Pasti bisa. Waduh. Pasti bisa dong. Iya, Karena iya, enak-enak semua makanannya ya. Iya. Jadi Pak Kiai, Mm. tapi Nafa langsung pengen nanya aja sih. Iya. Kan emang Pak Kiai terkenal dengan Ustadz dari kampung gitu, inspiratif yang sangat motivatif gitu dari kampung ya kan. Iya. Tapi ada nggak sih pengalaman Pak Kiai itu sebagai Ustadz kampung tuh dalam menyambut bulan Ramadan setiap tahunnya? Jadi biasalah Ustadz kampung itu ya Ustadz yang ada di kampung. Bener. Yang jamaahnya ya orang-orang kampung, orang-orang biasa. Ya seringnya itu ya tahlilan, kemudian ya sering itu tiap malam Jumat yasinan, kemudian sholawatan, tibaan dan sebagainya. Nah biasanya kalau menjelang Ramadan ini biasanya mereka ini selesai pengajian. Jadi saya itu kurang lebih membina 20 majelis taklim yang ada di pelosok-pelosok. Ada yang di Bekasi, Oh Bekasi. ada yang di Depok, ada yang di Bojongkulur Bogor Kabupaten. Wah. Terus ada yang di Gandean itu kalau nggak salah itu Taman Buah Mekarsari itu lurus saja ke sana. Nah itu ke pelosok-pelosok situ. Jadi persiapan seperti ini dalam kaitan masalah ini saja datang dari Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu menyambut bulan Ramadan. Biasa kepada mereka sambil khotaman kajian tiap bulan, kajian tiap mingguan. Ya aduh enak banget ini tehnya Masya Allah. Enak banget Ini Ya tehnya. ampun. Nah, Ini lu makanannya. banyak banget ini, Luar biasa. Masya Allah. Terima kasih ya. Nah, Masya Allah. ini ada sate, ada nasi kucing. Benar. Sampai lupa tadi sampai di mana. Sampai. Jadi biasalah saya itu sejak 15 tahun ya, sudah hampir 20 tahun terakhir itu ngaji dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, yang akhirnya kalau bulan Ramadan kayak gini ditutup dengan penutupan sambil nanti menunggu bulan Ramadan. Pengajiannya itu ya ada namanya Tarhib Ramadan, yaitu menyambut bulan Ramadan. Ini yang kemudian
banyak pesan-pesan dari para pengikut peserta majelis taklim yang kemudian memberikan berbagai sangun gitu ya, bingkisan, ada yang ngasih sarung kan gitu. Ya itu yang mungkin ditunggu-tunggu itu ya. Iya benar. Bukan benar, Ustadz benar. Matri sih, tapi ya ala kadarnya. Kadang yang mereka itu ngasih jagung, ngasih singkong gitu. Waduh. Agak matre Kiai itu. Wah. Berkah itu namanya berkah ya kan. Iya berkah Dibagi banget sama ya. jemaahnya Iya, namanya. benar. Tapi berkah. kadang kiai kampungnya juga agak tamak sedikit lah. Ngasih apa ini orang-orang. Tapi kadang ada yang aneh. Ngasih rokok. Bener. Loh, karena kiainya ngerokok gitu. Dalam Ya, sedikasi ya. Iya, jamu tapi ya. ya mereka itu dengan tulus Iya. akhirnya. Banyak yang mereka bilang begini, alhamdulillah Pak Kiai ngaji sampai-sampean itu ngerjekeni Pak Kiai. Ngerjekeni apa? Ini anak pada nggak sakit, kemudian ya pekerjaan Masya meskipun nggak Allah. nambah-nambah, tapi kemudian begitu Iya. masih nggak nambah-nambah, tapi ada aja untuk bertahan itu. Alhamdulillah Pak Kiai berkah kan gitu. Ya alhamdulillah, yang penting terus ngajinya jangan berhenti. Benar. Semakin baik, semakin tertata. Sampean kan udah nggak mancing lagi, duitnya dibuat dibuat bayar sekolah kan gitu. Betul. Jadi saya itu banyak orang-orang kampung itu yang seneng pada hobinya tapi lupa bayar sekolah kebutuhan istrinya. Nah, dari situ saya mencoba untuk mengubah pandang mereka bahwa pendidikan itu penting. Jangan habiskan Anda untuk hobi-hobi Anda sendiri kan gitu. Masa beli joran 1,5 juta bisa? Giliran bayar SPP anaknya nggak bisa. Benar. Lah itu yang kayak gitu. Yang giliran Nah SPP iya, aku, gimana Pok kayak gitu itu? Ya saya kritisi. Sini kamu. Dulu kamu itu habis gajian dibuat beli joran pancing. Wah. Lah ada orang kampung kayak gitu. Jadi pikiran orang kampung itu ya seperti itu. Mereka belum bisa untuk membagi keuangannya secara baik kan gitu. Akhirnya ya istrinya yang rame, anunya yang rame. Berisik ya rame jadinya. Pokoknya itu di kampung itu banyak lah hal-hal yang sifatnya sifatnya hal-hal yang sepele, tapi kemudian bagi mereka itu mereka nggak bisa menyelesaikannya gitu. Tapi semangat belajarnya gimana Kiai? Semangat. Kalau warga Benar. jamaah di kampung nih pada semangat apa enggak nih kalau udah urusan ngaji atau Nggak di kampung, kajian nggak di gitu? kota sama aja perasaan gue. Kalau Sama waktunya malesnya? ngaji, iya. Awal-awal saya itu sampai 4 tahun, 5 tahun. Itu cuma 4 orang, kadang 5 orang. Tapi tetap saya harus hadir ke situ. Artinya ya mau digaji, mau nggak digaji ya tetap aja datang kan gitu. Ya kadang udahlah Pak, ayo nggak ngaji rokokan ngobrol aja. Terus mereka ngobrol soal keluarga mereka, soal keseharian mereka, bagaimana mereka merasa bahwa Jadi curhat ya. Iya curhat, Jadi terutama soal kerjaan. Apalagi orang-orang kampung itu nggak punya kerjaan tetap, ya kadang ke sawah, ke apa kan gitu. Kadang ikut bangunan, kadang apa. Ya saya jadi ya sudahlah Pak, ayo. Jadi akhirnya ustadznya yang keluar rokok sendiri, kemudian ngasih uang, ayo ke warung aja deh, ke warkop. Iya. Jadi ke situ, ada sisi pengorbanan di situ. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya kaya itu dari situ. Ya kaya pengalaman, kaya hati, Masya Allah. kaya aduan lah, kaya curhatan. Iya. Ya selama ini terkait dengan karir saya di Kiai Kampung. Artinya di situ saya membina, datang memberi solusi. Ya kadang masuk, kadang nggak masuk, kan gitu maksudnya. Kadang mereka itu puas, kadang nggak puas, kan gitu. Nah itu kaitannya dengan selama yang saya jalani hampir 20 tahun ini. Masya Allah, udah 20 tahun ya Ustadz? 20 tahun gitu. Tapi Pak Kiai ada nggak sih pengalaman cerita dari Pak Kiai menjadi seorang Ustadz ini, dari cerita keluarga nih gimana nih respon dari soal keluarga, nah ini yang agak Nah. sulit ini. Saya ini lulusan Kairo, awalnya Masya dari Allah. pesantren Tambak Beras Jombang gitu. Jadi ketika selesai kemudian saya ngelana. Dari Kairo itu saya nggak ngaku lulusan Kairo itu 5 tahun. Jadi marbot di masjid, kemudian nikah. Lah
istri saya itu lulusan UI, gitu. Lulusan Jadi UI yang benar-benar ya dalam pengetahuan agama beda lah budayanya. Dia meskipun Islam tapi bukan kemudian berbudaya pesantren. Jadi ketika saya mendapatkan istilahnya lahan dakwah yang di kampung-kampung pelosok itu sering pulang malam, sering ninggalin anak. Bahkan pernah ya saya tinggal rumah saya banjir. Waduh. Jadi rumah saya banjir, jadi banyak lumpur kan gitu. Waduh. Istri saya nelpon gitu kok. Waduh, ngamuk Masya Allah. Jadi akhirnya pulang saya ngamuk, dikancingin rumah, akhirnya saya tidur di balai desa. Dikunciin gitu. Tapi kemudian setelah lama saya kasih pengertian sehingga dia nggak percaya sama saya. Akhirnya ngikut. Oh ngikut. Jalan ke kampung, jalan ke jauh ke tempat-tempat dakwah gitu. Nah, mulai dari habis subuh itu berangkat jam 3 naik motor. Habis itu selesai, lalu pindah lagi kuliah duha jam 7 sampai jam 9. Habis itu naik motor lagi plesir-plesir kemana kan gitu. Lalu kemudian habis duhur ada undangan orang yang minta bagi warisan. Loh? Jadi konsultasi warisan itu sampai saya diundang untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka itu yang rebutan antar saudara kan gitu. Saya jadi mediator kan gimana gitu. sih Pak Ustadz gitu ya? Lah terus kemudian habis maghrib ada jadwal lagi ngaji, kemudian habis isya ada jadwal lagi, pulang sampai rumah di tengah perjalanan istri saya masuk angin muntah-muntah. Waduh. Habis setelah itu istri saya mau ngikut lagi enggak kok. Udah pasti. Oh gini ya rasanya ya kalau ngikut. Lah iya jadi sama iya. Udah kagak mau. Akhirnya sampai sekarang saya itu kalau pamitan ngaji seperti kayak gini, ini kan ngaji kan, udah bebas kan gitu, pulang jam berapapun, jangan ngajak aku lagi. Yang penting udah tahu ya. Iya, karena memang beda budaya kan Iya. gitu, termasuk dengan mertua saya. Karena mertua saya itu saya tinggal deket satu RT dengan rumah mertua saya, sempet pas anak-anak saya itu misalnya pas malam hari saya tinggal. Ada sebagian jamaah kampung itu ngajinya itu minta jam 10 sampai jam 2. Waduh. Jadi mereka itu bawa makanan sendiri, bawa minuman sendiri. Lah di situ mereka tanya. Lah jam 1:30 itu kerangkring, saya tolak semua karena saya lagi jawab pertanyaan mereka. Ada yang kejawen, ada yang kebatinan, ada yang apa kan gitu. Lah di situ ya campur antara debat sama nasihat. Tapi aman sampai jam 2 pagi itu. Lu jam 2 pagi itu akhirnya saya digrebek sama mertua. Nah, itu dia. Lah mertua saya itu punya anak, itu dibawa semua. Hampir dua mobil itu. Ya ampun. 2 mobil. Kamu di mana sekarang? Pokoknya kamu sekarang di mana? Saya di masjid ini, Pak, kan gitu. Di mana? Terus akhirnya mereka datang di bawah nggak ada orang, ternyata di atas. Iya ampun. Di masjidnya itu tingkat lah, mereka pada mendengarkan pengajian saya. Baru kemudian tengok kepalanya, akhirnya mertua saya nggak jadi lagi. Nggak jadi naik ke sana, karena yang ngaji umurannya sama mertua saya sama. Akhirnya sama orang tua saya, sama jamaah-jamaah pengajian saya langsung ditututin, langsung dirangkul. Tenang aja Pak, kami butuh bimbingan anak Bapak yang bisa jawab pertanyaan kami dan ada waktu untuk saya itu ya anak Bapak kan gitu. Lah setelah itu mertua saya, kalau saya itu pamit ngaji, pamit taklim, pamit ke kampung-kampung gitu, ya mereka udah nggak mau nyari lagi. Udahlah kamu berapa aja, yang penting bawa kunci rumah, jangan gedor rumah. Iya, entar tidur di ini lagi. Tidur di balai desa lagi. Iya. Tapi itulah memang suka duka kiai kampung yang kadang kita ini harus menghadapi jalan dakwah seperti itu. Masya Tapi alhamdulillah dari situ saya itu ya dapat pengalaman banyak lah tentang bagaimana orang kampung itu berpikir, terus bagaimana orang komplek itu berpikir, bagaimana orang luar memandang lulusan pesantren itu kayak apa kan gitu. Benar. Nah kebetulan pesantren saya pesantren artinya pesantren kuno lah istilahnya, bukan pesantren modern. Nah itu kaitannya dengan masalah selama ini saya berdakwah di kampung-kampung. Masya Allah, pengalamannya luar biasa ya. Nah, Luar biasa ya banget, pengalaman Kiai. keluarga. Iya.
pengalaman keluarga, pengalaman curhat mereka, Iya. pengalaman apa, ya itu. Gitu. Si Nafa nih kan bisa cakep nyanyinya dia. Apa? Nah kalau nyanyi, misalnya nyanyi lagu religi itu termasuk dakwah kan ya? Soal kemudian nyanyi, syair atau apa, itu sedikit pun tidak ada yang larang. Asalkan pesan-pesannya itu baik. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian memperbolehkan Hasan, ya Hasan bin Sabit itu untuk sebagai penyair yang membela beliau dari syair-syair para penyair jahiliyah yang mengejek Rasulullah. Maka kemudian di kampung-kampung itu sebelum sholat gitu, ya sering saya kemudian tobo ati iku limo sawernane kan gitu. Sebelum apa? Sebelum mulai kan gitu. Bahkan sekarang apa? Syairnya Gus Dur itu kan ada Kang Aran Soleh, itu diplesetin. Oh iya, Kang Aran Soleh mulih omai. oh gitu ya Pak. Iya. Jadi Terus? bisa lu, nah Iya. ikut-ikut. Boleh deh. Bawa aja Kiai. Bener. Bawa siapa? Bawa apa bakal dia ngamen depan Gimana? Kagak boleh mangamen. Ya udah nih, Jadi- lanjut nih. Oh iya. Makan dulu deh. Ini apa ini nih? Ini apa nih? Sate kulit. Masya Allah. Bakar semua jadi nggak digoreng. Kan lebih sehat dibakar. Benar. Alhamdulillah. Enak. Nah, Sahur itu gini loh, gimana? barokah. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada berkah. Berkah itu tahu nggak? Berkah itu tambahnya kebaikan. Jadi Masya makan Allah. aja udah baik, kalau kemudian kita sahur itu tambah baik lagi. Apalagi yang jualan. Hehehe. Makin banyak Insya berkahnya. Allah, udah berkah dunia, berkah Akhirat. akhirat. Iya. Karena apa berkahnya di situ? Oke lah, orang itu kuat puasa setiap hari, mampu bahkan sampai maghrib sekalipun, Iya. sampai malam sekalipun. Tapi Islam itu wasatiyah. Nabi itu ya punya istri, ya puasa, ya kemudian berbuka, ya sholat malam, ya kemudian menggaulin istrinya. Bahkan Nabi itu kalau boleh dibilang kesukaannya itu memang perempuan. Hubbiba alayya min umuri dunyakum salasa. Aku itu dibuat senang untuk urusan dunia kalian itu 3. Yang pertama itu at-thayyibu, wangian. Kemudian yang kedua perempuan an-nisa'u. Yang ketiga ada ju'ilat qurratu aini bis shalah, dan dijadikanlah bagiku penenang hati dalam sholat. Jadi kalau Nabi itu sholat nggak kayak kita, mikirnya itu kemudian sholat Allahu Akbar tapi hatinya di pasar. Iya. Nah kalau Nabi, kalau sudah Allahu Akbar itu udah kayak orang sakau, kayak orang apa maksudnya itu fokus banget sampai lali, bahkan kemudian sholat itu sebagai sarana meditasi bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau kita kadang lupa, kadang ingat di pasar, kadang kemudian Allahu Akbar ya. Itu ada suara HP. kompor aku kompor tadi udah dimatiin apa belum? Nah, itu dia. Pikirannya udah kemana-mana. Nah itu, makanya. Nah itu Nabi kan gitu loh. Itu yang kemudian nabilah bagi kita ya apa ya, berkah-berkah yang kayak gini, ya sahur, ya kemudian ya puasa, kemudian ya ngurus rumah tangga, semuanya punya hak dan itu harus dipenuhi gitu. Alhamdulillah, sobat BKN di rumah. Nah. Isinya ilmu kita hari ini Masya Allah ya, dari Kiai Fikar. Luar biasa ya. Luar biasa Iya. ya. Ada ilmu banyak ya. Iya. Ini banyak banget ini. Udah gitu enak gitu ngobrolnya ya. Iya. Kita jadi nggak ngantuk nih, kadang-kadang orang sahur sambil sahur kan udah ketidur. Iya. Itu makin semangat ya. Makin semangat. Kadang Pak begini, Kiai. satu hal yang namanya ibadah itu pasti ada beratnya. Enak-enak tidur dibangunin untuk sahur. Lah itu kan kadang terjadi sama anak-anak kita dulu, kita kayak gitu kan. Betul. Waktunya enak-enak tidur suruh sahur. Kemudian kalau saya bangunin anak ya juga seperti itu. Gimana mereka kemudian harus sahur biar besok nggak ada alasan untuk nggak puasa, gitu. Iya. Jadi yang terpenting di sini
meskipun itu taruhlah makan, tapi ketika itu datang sebagai ibadah, itu kebawaannya mesti berat. Begitu. Udah ibadah bawaannya berat. Berat itu, termasuk ibadah menggauli istri, itu ibadah. Kalau gitu sobat BKN sambil aye apa sama Kiai Fikar lanjut sahur kan, sekalian ini juga ada pesanan dari WA. Sobat BKN juga sahur di rumah. Iya, besok stay tune di BKN PDI Perjuangan, jangan lupa subscribe, loncengnya dinyalain. Bener. Ya kan? Besok masih ada lagi episode-episode banyak. Oke? Hanya di Inspirasi Ramadan BKN PDI Perjuangan. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat